wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang hikmah di balik musibah, hikmah di balik musibah. Tentunya ini adalah pembahasan yang penting bagi kita semua karena tidak seorang pun dari kita, siapapun dia, pasti pernah terkena musibah atau baru saja melewati suatu musibah atau sedang terkena musibah atau sedang menanti musibah. Karena memang dunia ini adalah darul ibtila. Allah ciptakan kita untuk diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Maka mustahil seorang hidup di atas muka bumi ini tanpa ada kesedihan, tanpa ada kekhawatiran. Siapapun orangnya, apakah dia adalah orang terkaya di dunia, ataukah orang paling terhormat di dunia, ataukah orang paling populer di dunia, ya, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, raja atau rakyat jelata, semuanya pasti mengalami hal-hal yang dia tidak sukai. Oleh karenanya seorang harus yuwattin nafsahu, dia harus menyiapkan dirinya untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan, musibah-musibah yang menimpa, dengan merenungkan tentang hikmah-hikmah di balik musibah-musibah tersebut sehingga dia bisa menjadi lebih bersabar. Dan dia berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran tatkala terkena musibah. Karena Allah berfirman, "Wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, kau tidak akan bisa bersabar kecuali Allah yang memberi sabar kepadamu. Enggak mungkin kita bisa bersabar kalau Allah tidak beri kesabaran. Tapi pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan perkara-perkara, renungan-renungan agar kita bisa lebih bersabar ketika ditimpa dengan musibah. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau terkena musibah, maka hikmah di antaranya dia tahu hidup ini hanyalah sementara. Agar dia merindukan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan sempurna itu bukan di alam sini, tapi di alam lain, di alam akhirat. Yang Allah berfirman, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga yang kalian tidak pernah bersedih lagi dan kalian tidak pernah khawatir lagi. Seorang yang masuk surga yang dia lihat semuanya kesenangan. Kata Allah, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Jika engkau melihat di surga, yang kau lihat semuanya adalah kenikmatan. Lihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, semuanya kenikmatan. Makanya Allah berfirman, "Alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im." Penghuni surga di atas dipan-dipan mereka memandang. Memandang apa? Memandang apa saja. Pandangan tersebut membuat mereka bahagia. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau akan lihat kebahagiaan dari pandangan mereka. Kalau di dunia ini selalu senang, orang akan lupa dengan hari akhirat. Orang akan lupa dengan hari akhirat. Tapi ketika dunia ini kesenangan terkontaminasi dengan kesedihan, terkontaminasi dengan kekhawatiran, orang sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Sehingga dia beribadah dan dia merindukan suatu yang sempurna. Kalau seorang punya istri sangat soleha, sangat cantik jelita, selalu muda, tidak pernah tua, dia tidak mau mati. Dia dapat bidadari di dunia. Tapi ketika dia dapat ternyata istrinya tidak sempurna, sebagaimana pula dia tidak sempurna, maka dia akan merindukan kesempurnaan. Ya. Kalau makan semuanya enak tanpa ada efek samping, mungkin orang kaya makan seenak-enaknya, tapi ternyata tidak demikian. Enak-enak ada efek sampingnya, bisa obesitas, bisa kolesterol, bisa asam urat, bisa jantung, bisa darah tinggi. Sehingga dia tahu bahwasanya kenikmatan dunia tidak ada yang sempurna. Inilah hakikat dari kehidupan. Ketika kita terkena musibah yang tidak kita sukai, kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah apa? Sementara. Dunia hanyalah sementara, sehingga kita berusaha menghadapi ujian tersebut dengan sabar,
dengan fokus kepada akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara renungan yang harus kita renungkan agar kita tahu, agar kita bisa lebih sabar menghadapi musibah, bahwasanya musibah tadi sudah saya isyaratkan menimpa semua orang. Tidak ada yang tidak terkena musibah. Ya. Kita dapati seorang diuji dengan suaminya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya. Ada orang diuji dengan istrinya. Istrinya ngomel melulu tiap hari. Ujian atau bukan? Ujian kehidupan. Ada orang diuji dengan suaminya. Suaminya nakal, main perempuan, khamar, tidak menghargai dia, kata-kata kasar. Sampai saya didatangi suami istri datang ke rumah. Istrinya menangis. Saya bilang, "Kenapa menangis, Bu?" Suami saya kalau marah, Ustaz, dia hadirkan suami depan saya juga. Ini suami saya kalau marah bilang saya iblis, subhanallah. Iblis perempuan. Subhanallah, perempuan. Istri kita mau sejahat apapun tidak akan menyamai apa? Iblis. Ya. Subhanallah. Ujian punya suami seperti itu. Ada orang subhanallah diuji dengan mertuanya, ribut melulu dengan mertuanya. Ada orang diuji dengan mantunya. Ada orang diuji dengan anaknya. Anak yang paling dia sayangi, paling dia cintai ternyata nakal, narkoba, minum khamar dan macam-macam. Ujian berat. Sebagian orang merasa diuji, sudah gadis tua tidak datang lelaki melamarnya. Dia menangis, semua temannya sudah menikah, dia sendiri belum menikah. Umurnya sudah 30, dia mulai gelisah. Sementara ada orang justru bersuami, diuji dengan suaminya. Dia berangan-angan seandainya saya tidak pernah menikah. Ada orang sudah menikah lama tidak punya anak, dia sedih. Kapan saya punya anak? Teman-temanku sudah punya momongan semuanya. Sementara di sisi lain ada orang yang diuji dengan anaknya. Begitulah kehidupannya. Sehingga bukan cuma kamu saja yang diuji, tapi semua orang memang diuji. Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Manusia itu lahir dengan kepayahan. Sebelum lahir sudah memayahkan ayah dan ibunya, sudah merepotkan ayah dan ibunya ketika lahir, merepotkan ibunya ketika dirawat dan seterusnya. Sampai dia belajar, dia sekolah, diganggu, dibully sama teman-temannya, nangis, cari kerja juga susah, mau nikah, ngelamar, ditolak juga sedih. Demikian kehidupan. Ya. Kerja mungkin gajinya kurang, mungkin dipecat, kehidupan demikian. Di sela-sela kesenangannya dia sakit, di sela-sela kesenangannya dia sedih, dan terus fi kabad, dalam kepayahan. Sampai akhirnya dia menghadapi sakaratul maut dalam kepayahan. Sampai akhirnya nyawanya dicabut dalam kepayahan. Sampai dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam kepayahan. Sampai dibangkitkan di hari kiamat juga dalam kepayahan. Dihisab, dimizan, melewati sirat dengan kepayahan. Dia tidak akan selesai kecuali kakinya nginjak surga. Seorang bertanya kepada Imam Ahmad, "Matar roha?" Wahai Imam Ahmad, kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, ketika kaki menginjak surga, baru kau istirahat. Jadi inilah tabiat kehidupan. Maka seorang tahu dia sedang berada di alam dunia, maka jangan dia bermimpi hidup tanpa kesedihan. Tidak ada. Jadi dia bersabar. Tapi di antara halnya hikmah ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur ternyata ujian yang dia hadapi bukan mengenai agamanya tapi mengenai dunianya. Musibah terbesar kalau ternyata musibah menimpa agama. Menimpa agama maksudnya apa? Tadinya kita bertakwa, kita tidak bertakwa. Tadinya rajin ke masjid, kemudian tidak jadi, malas lagi ke masjid. Tadinya setiap hari baca Quran, sekarang sudah enggak ada baca Quran karena sibuk dengan dunia. Ini namanya musibah terkait dengan dunia. Tadinya menjaga pandangan, sekarang suka nonton film Korea. Ini musibah dunia. Tadinya melihat istrinya cantik jelita karena dia tundukkan pandangan karena suka nonton film Korea, istrinya jadi kurang cantik. Yang perempuan tadinya lihat suaminya dia berhasrat karena menurut dia tampan, saking nonton film Korea lihat cewek-cewek, cowok-cowok bencong-bencong ya. Akhirnya lihat suaminya seperti donat hitam yang gosong. Ini musibah terkait dengan agama. Makanya di antara doa Nabi, wala tajal musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Agama ini modal dasar. Kalau musibah mengenai dunia kita masih kuatlah. Mungkin mengenai harta kita, mengenai fisik kita, mengenai istri kita, mengenai anak kita. Tapi kalau sudah mengenai agama kita, betapa banyak orang terkena musibah agama dia tidak sadar. Kalau mengenai musibah dunia kita sadar. Kecelakaan, harta dicuri, anak sakit,
Ada yang meninggal, kita sedih. Tapi banyak orang terkena musibah agama, dia tidak sadar. Tadinya jujur, mulai sudah berbohong. Ya. Mengerikan. Oleh karenanya, ketika kita diuji dengan dunia, kita bilang alhamdulillah. Ternyata ujian bukan pada agama. Alhamdulillah saya masih ngaji. Alhamdulillah saya masih baca Quran. Alhamdulillah saya masih sholat malam. Alhamdulillah saya masih zikir pagi petang. Alhamdulillah saya masih bisa ke masjid. Alhamdulillah. Hidup cuma sementara. Tapi di antara hikmah yang bisa kita buat kita menjadi sabar, alhamdulillah musibah yang menimpa kita tidak lebih besar daripada yang kita alami. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau urusan dunia, walakin inzur ila man asfala, walakin inzuru ila man asfala minkum. Kata Rasulullah, tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat di atas kalau urusan dunia, tapi lihatlah yang di bawah. Fa innahu ajdaru alla tazzaru ni'matallahi alaikum. Maka kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Termasuk masalah musibah. Benar kita terkena musibah, tapi yang terkena musibah lebih dahsyat dari kita lebih banyak. Ya, kita sakit, kita menangis, kita kekurangan makan. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, lihat saudara kita di Suriah. Bagaimana musibah yang mereka rasakan, musibah kita ringan dibandingkan apa? Dibandingkan mereka. Sehingga kita selalu berpikir positif, alhamdulillah cuma segini. Alhamdulillah sekarang ketahuan tidak lebih jauh. Selalu berpikir apa? Positif. Qadarullah seorang naik mobil, tahu-tahu mobilnya hancur, ketabrak baru beli. Ya, baru beli, belum keluar STNK-nya ketabrak. Sedih atau tidak? Sedihlah. Mobil itu sangat kita cintai. Kalau tergoret aja, yang tergoret hati kita rasanya. Begitu bukan tergoret, ambruk, terus kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah bukan mengenai kita, hanya mengenai besi, bukan kena daging. Alhamdulillah. Selalu berpikir demikian, bahwasanya musibah tidak lebih besar daripada ini, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Dalam kesulitan tersebut kita masih bersyukur, ternyata tidak lebih berat daripada ini. Betapa banyak orang diberi musibah lebih berat daripada yang kita rasakan. Tapi di antara hikmah ketika terkena musibah, kita tahu bahwasanya semua musibah sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada musibah yang menimpa, baik menimpa diri kalian atau di atas muka bumi, bencana alam apapun, ya, penyakit corona, ya, menimpa diri kalian, menimpa harta kalian, illa fi kitab, semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, semuanya ringan bagi Allah. Sebelum Allah menjalankan roda kehidupan ini, Allah catat dulu di Lauhil Mahfuz, namanya takdir. Dan semua berjalan sesuai dengan takdir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Ketika kita terkena musibah, kita bilang qadarullah, ini sudah takdir, enggak bisa kita menghindar. Sudah ditakdirkan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, di antara riwayat dia berkata, ditikam langsung dia berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Perkara Allah sudah ditakdirkan, saya akan meninggal dengan demikian. Ya. Kalau enggak salah juga dikatakan oleh Talha bin Ubaidillah ketika dia ditikam, dia meninggal. Ketika ditikam dia berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Subhanallah, sahabat. Langsung dia ucapkan qadarullah. Ini sudah takdir, tidak bisa dihindari. Ini pasti siapapun orang berusaha untuk sebentar. Habis lagi pengajian. Habis lagi pengajian. Antum kepokan siapa yang telepon tadi? Ini putri saya lagi di pondok. Waktu teleponnya sebentar. Kalau saya nggak jawab dia gelisah nanti. Kalau istri saya putri saya telepon, saya harus angkat. Apalagi istri saya. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Jadi kalau kita kena musibah, sudah, ini kita tidak bisa menghindar, kita jadi sabar. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Wa'lam
law anna al-umma tajtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk beri mudarat kepadamu, tidak akan mereka bisa beri mudarat kepadamu kecuali yang sudah ditakdirkan. Pena sudah terangkat, lembaran sudah kering, sudah ditakdirkan. Maka kalau sudah takdir, kita lebih tentram. Makanya kalau kena takdir, kalau kena musibah kita bilang apa? Qadarullah. Qadarullah. Saya sering bilang, kalau antum pulang, kemudian diomelin istri, antum bilang, wahai istriku, omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Qadarullah. Sabar. Ngomel lagi, ini pun sudah tercatat yang kedua. Jadi kalau sudah tercatat, kita lebih tenteram. Sudah, kita tidak bisa menghindar. Faedah di balik itu, kita tahu bahwasanya jatah musibah kita sudah berkurang. Taruhlah Allah mencatat musibah yang akan antum terima seumur hidup 100 musibah. Alhamdulillah sudah kurang 2. Alhamdulillah sudah kurang 3. Dan subhanallah, terkadang saya menghadapi seorang berkata, ya Ustaz, saya tidak pernah diberi musibah sebesar ini musibah paling berat yang saya hadapi. Seumur hidup, dia sudah umur mungkin 50-an. Dia sudah mengalami berbagai macam musibah, ini yang paling berat, tapi dia jalani. Tapi dia jalani. Oleh karenanya, di antara hikmah sudah takdir, enggak bisa menghindar. Siapapun kau tidak bisa menghindar. Ya. La yanfa'ul hadar ma'al qadar. Orang sudah berusaha ikhtiar, kalau sudah ditakdir enggak bisa, percuma. Jadi sudah ditakdirkan, sehingga dia mengatakan qadarallah wa ma syafa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Baik, berikutnya yang keberapa? Yang berikutnya, ketika kita tahu bahwasanya Allah yang mentakdirkan ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah menimpa kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Maka kita husnudzan. Kenapa? Karena yang musibah ini yang menimpa kita, Allah yang izinkan. Allah yang telah catat di Lauhil Mahfuz. Kalau Allah yang telah mengizinkan, berarti Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu kadarnya seberapa buat kita, kapan yang pas buat kita. Maka musibah ibarat obat yang dikasih seorang dokter kepada pasien. Dokter tersebut kalau dia ahli, dia tahu kadarnya berapa kali sehari dan sampai kapan dia tahu. Ini obat berapa kali sehari, meskipun pahit kau harus minum, dalam beberapa hari insya Allah sembuh. Maka ketika dia tahu ini takdir dari Allah, dia terima. Makanya ketika turun firman Allah, ma asab musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang turun kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah beri petunjuk kepada hatinya. Apa kata Alqamah? Rajulun asabahu musibah, asabatu musibah, fa ya'lamu annaha min indillah, fa yarda wa yusallim. Ini ayat turun tentang seorang terkena musibah, kemudian dia tahu musibah tersebut datang dari Allah, maka dia ridha dan dia pasrah karena dia tahu yang kasih musibah siapa? Allah. Tenang, Allah adalah Maha Adil, Allah adalah Maha Sayang. Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Allah memberi rezeki kepada kita. Ketika dia kasih musibah, sungguhnya seperti dokter yang memberi obat kepada pasien, ada kadarnya. Tunggu saja, akan ada kebaikan di balik musibah tersebut. Sabarin aja. Taib. Beda kalau yang musibah tersebut ternyata atau kezaliman atau keburukan tersebut datang dari seorang yang kita nggak ngerti, orang ini zalim, kita khawatir. Tapi kalau kita tahu musibah tersebut dengan izin Allah, maka kita lebih tenang. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah agar Allah semakin sayang kepada kita. Itu tugas kita kalau terkena musibah. Tapi yang berikutnya, di antara hal yang memudahkan kita menghadapi musibah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya musibah itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang musim panas, kadang musim dingin, kadang musim hujan. Dia akan berlalu. Berlalu kemudian datang lagi musim tersebut. Demikian juga musibah, dia tidak akan menetap. Dia datang, kemudian dia kencang, kemudian dia mulai melonggar, kemudian dia berlalu. Musibah semua begitu. Pertama orang terkena musibah keras berat karena kaget, tapi lama-lama dia hadapi,
dia mampu. Lama-lama hilang. Coba kita renungkan musibah-musibah yang sudah lewat, melewati kita. Banyak atau tidak? Banyak. Tetapi semua sudah terlewati. Tinggal bagaimana nih sikap kita menghadapi musibah-musibah tersebut. Kalau selama ini ternyata kita sabar, alhamdulillah. Kita sabar, enggak sabar, musibah lewat. Maka sebagaimana cuaca, dia akan berubah. Maka jalani aja, ada saatnya dia akan berganti musim. Ada saatnya musibah tersebut akan terlewati. Maka bersabar. Kemudian yang keberapa? Hah? Yang benar, ke-8. Yang ke-8, bahwasanya kita tahu musibah kalau menimpa ada fungsinya di antaranya menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan apa? Dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala bil mu'min awil mu'minah. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah, sampai dia bertemu Allah dan tidak punya dosa sama sekali. Ya ikhwan, kita ini tidak ragu, kita tiap hari maksiat. Siapa yang bermedsos dia pasti melihat wanita yang terbuka auratnya, pasti. Entah rambutnya, entah dadanya, entah kakinya, entah apanya ya. Pasti, enggak mungkin tidak. Pasti tiap hari. Kalau bermedsos, kalau enggak ya aman. Kalau enggak di jalan kita lihat orang terbuka aurat. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Mungkin kita suudzon, mungkin kita hasad, mungkin kita dengki, mungkin kita merendahkan orang lain. Dosa hati juga banyak. Dosa telinga juga banyak, kita dengar cacian, makian, kita dengar gibah dan namimah, dan kita menikmati berita-berita gibah dan namimah. Dosa kita banyak. Benar kita sudah istighfar tiap hari. Paling tidak habis salat kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak semua dosa kita beristighfar darinya. Contoh, Allah menyuruh tundukkan pandangan dalam Al-Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki mukmin agar menundukkan sebagian pandangannya. Katakanlah kepada wanita mukminah agar menundukkan sebagian pandangan mereka. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian seluruhnya kaum mukminin agar kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini dalil bahwasanya wajib bagi seorang lelaki mukmin untuk bertaubat dari pandangan yang haram, wajib. Tetapi karena sering kita melihat yang haram, terkadang kita tidak beristighfar. Bahkan kita santai, cantik ya, Sampai ada kawan pergi ke luar negeri, aduh gimana? Waduh, memang banyak haram yang kita lihat, tapi menambah wawasan katanya. Subhanallah. Saking seringnya terkadang kita tidak beristighfar dari dosa tersebut. Harusnya kalau kita lihat segera astagfirullah. Tapi saking seringnya sehingga kita tidak sempat beristighfar. Sehingga kita beristighfar dari dosa-dosa yang lain yang mungkin lebih dahsyat. Nah, Allah punya cara. Ini pertama, ada dosa-dosa yang tidak kita istighfar darinya. Pertama. Yang kedua, ada dosa-dosa mungkin kita istighfar tidak diterima oleh Allah karena kurang kuatnya taubat kita, tidak memenuhi persyaratan. Maka Allah punya cara agar kita bersih dari dosa tersebut. Allah kasih musibah. Semua orang ingin dosanya bersih tanpa musibah. Tapi kenyataannya banyak doa yang kita belum beristighfar darinya, dan banyak doa yang mungkin kita bertobat tidak diterima tobatnya. Caranya bagaimana? Allah kasih musibah sehingga dosanya terampuni. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan yushakuha wala syauka yushakuha." Wala adan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan keletihan, ditimpa dengan gelisah, ditimpa dengan kesedihan, diganggu, dizalimi oleh orang sampai duri yang mengenainya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Saya pernah pergi ke suatu rumah sakit di daerah Bogor, kebetulan kawan direkturnya udah ngaji. Kemudian dia pasang hadis ini, subhanallah, di tempat ruang tunggu pasien dengan terjemahannya. Orang jadi terhibur. Tidak satu musibah menimpa meskipun penyakit kecuali memerangi apa? Dosa-dosa. Terhibur. Makanya Rasulullah SAW kalau ketemu orang, Rasulullah berkata orang sakit, tahur la ba'sa tahur insyaallah. Semoga penyakit ini menghapuskan apa? Dosa-dosamu insyaallah. Ketika ada seorang wanita mencaci maki demamnya, demam apa ini? Dia marah-marah. Rasulullah mengatakan la tasubbi al-humma. Wahai sang wanita, jangan kau cela demam.
Fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan apa? Besi. Alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Oleh karenanya musibah yang menimpa kita, kalau kita sabar dengan syarat bersabar, maka akan menggugurkan dosa-dosa dan efek menggugurkan dosanya luar biasa. Benar, ada umrah menggugurkan dosa, ada puasa menggugurkan dosa, efek musibah menggugurkan dosa sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah kasih musibah. Baik, ini yang ke-8. Yang ke-9, bahwasanya musibah ya meninggikan derajat seseorang. Musibah meninggikan derajat apa? Seseorang. Siapa yang bersabar dalam musibah, Allah tambah derajatnya. Kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala." Sungguhnya besarnya pahala bergantung dengan besarnya ujian. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang Allah takdirkan dia untuk mencapai surga yang tinggi, tetapi ternyata amal dia tidak cukup untuk buat dia mencapai derajat surga yang tinggi. Maka Allah kasih musibah. Dia sudah sholat malam, tapi sholat malamnya masih pas-pasan. Dia puasa sunnahnya masih pas-pasan. Dia sedekah, masih pelit-pelit dalam sedekahnya. Berbaktinya sama orang tua segitu-segitu saja. Sementara Allah ingin derajatnya tinggi. Bagaimana caranya? Kasih musibah. Berarti musibah itu luar biasa. Makanya orang terbaik di alam semesta yang paling banyak musibahnya. Kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang saleh. Summal amsal fal amsal, kemudian seterusnya dan seterusnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Siapa yang baca sirah Nabi, dia tahu Nabi SAW diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Dari lahir sudah yatim, kemudian tinggal di sini, meninggal ibunya, meninggal pamannya, meninggal kakeknya, meninggal pamannya, miskin, kemudian mengembala kambing, menikah dengan wanita yang sangat dia cintai, di puncak-puncak cintanya sang wanita meninggal dunia, luar biasa. Dimusuhi oleh kaumnya sendiri, dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab. Rasulullah dakwah Abu Lahab nguntip dari belakang. Rasulullah ceramah, Abu Lahab juga ceramah. Kata Abu Lahab, jangan ikuti dia pendusta. Bayangkan, orang lihat apa? Loh, kok paman musuhan sama ponakannya? Orang bilang apa? Dilempari hingga berdarah. Seluruh orang Arab berkumpul untuk membunuhnya dalam perang Ahzab. Bahkan bukan cuma orang Arab, Romawi, Persia ingin bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diusir dari negerinya. Kalau panas, kalau sakit panasnya 2 kali lipat. Anak-anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Subhanallah. Rasul punya anak 7, semua meninggal dunia. Siapa yang? Rasulullah berat sekali. Ujiannya sangat berat. Makanya orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling tinggi derajatnya, paling banyak musibahnya. Kenapa? Karena musibah itu yang bikin pahala paling banyak. Karena musibah itu yang bikin pahala paling apa? Paling banyak. Maka jika seorang diuji dengan musibah, dia sabar, dia langsung dapat 2 bonus. Pertama, dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah mengatakan, perhatikan ini. Semakin pilu, semakin bahagia kelak di akhirat. Ulang ya, Pak. Semakin pilu, semakin berat pahalanya di akhirat. Semakin sakit, semakin dalam kesakitannya, semakin besar pahalanya di akhirat. Makanya ketika seorang diuji dengan wafat anaknya, berat atau tidak? Sangat berat. Allah bertanya kepada malaikat, hal qabattum walada abdi, apakah kalian telah mengambil ruh putra hambaku? Kata malaikat, iya Rasulullah. Hal qabattum thamarata fuadihi, apakah kalian telah mengambil nyawa buah hati hambaku yang mukmin? Kata malaikat, iya ya Allah, kami telah mencabut nyawanya, nyawa buah hatinya. Madza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya dicabut nyawanya? Kata malaikat, hamidaka wastarja, hambamu berkata alhamdulillah ala kulli hal,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Berat. Kata Allah, ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi. Bangunkan bagi hambaku tersebut istana di surga, namakan dengan istana pujian. Kenapa? Dia masih bisa memuji Allah ketika anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang terkena musibah, dia tidak suka, tapi itulah cara Allah kasih pahala yang besar. Sabar. Sabar dan sabar. Makanya terkadang saya lihat ini kenyataan, sebagian orang dulunya maksiat besar-besaran, kemudian dia berhijrah. Ketika dia berhijrah dikasih ujian banyak. Saya bilang saya husnudzon, ini Allah ingin hapus dosa-dosanya dan Allah ingin angkat apa? Derajatnya. Karena masa lalunya dunia hitam. Hitam yang gelap. Dalam hadis, idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjalahu al-uqubata fid dunya. Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarran, kalau Allah menghendaki keburukan pada hambanya, amsaka anhu, Allah tunda hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah penuhi hukumannya pada hari kiamat kelak. Makanya dalam satu hadis, ya saya tadi katakan, semakin pilu kalau sabar semakin besar pahalanya, semakin bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala' ats-tsawab, hina yu'ta ahlul bala' ats-tsawaba law anna juludahum kanat fid dunya qurridat bil maqarid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hari kiamat kelak Allah bagi-bagi pahala kepada hamba-hambanya. Ternyata di antara hamba-hambanya ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang hidupnya nyaman di dunia. Musibah dikit-dikit, tapi dia kaya raya, terkenal, istri cantik, rumah mewah, hidup nyaman. Yang satu hidup setengah mati, rumah reot, istri jelek, suka marah-marah, lengkap, paket lengkap. Ternyata ketika bagi-bagi pahala, yang hidupnya susah dikasih pahala sangat besar, luar biasa. Ketika itu kata Nabi SAW, orang yang hidup nyaman di dunia berangan-angan, seandainya dia dikembalikan di dunia, lantas kulitnya digunting-gunting dengan gunting besi supaya dia dapat pahala yang banyak. Kaidah, semakin pilu semakin apa? Antum di kamar mandi nangis sendiri, itu pahalanya besar. Enggak kuat, enggak apa nangis. Enggak kuat saking pilunya. Saking pilunya. Depan orang tegar, pulang nangis, sabar, sabar, nggak kuat. Tapi itu semakin pilu, pahala semakin apa? Besar. Ada musibah-musibah luar biasa, kita sangat pilu, tapi mau diapain? Kita bilang qadarallahu ma syaa fa'al. Baik. Di antara hikmah di balik musibah, Allah ingin menyempurnakan hambanya. Karena hamba yang terbaik adalah yang menggabungkan antara sabar dan syukur. Sabar ketika diuji, syukur ketika diberi kenikmatan. Makanya dikatakan al-imanu nisfan. Iman itu terbagi dua. Nisfus sabar wa nisfus syukur. Setengahnya sabar, setengahnya adalah apa? Syukur. Jika bergabung duanya, sempurna iman seorang hamba. Dalam kesabaran ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya. Orang ketika miskin, sakit, kemudian sakit, dia minta kepada Allah, itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang hidup nyaman. Maka Allah ingin sempurnakan ibadah hamba ini, Allah kasih dia nikmat, terkadang Allah kasih musibah agar dia benar-benar tawakal, merintih, tadarru', merendah di hadapan Allah. Dan Allah suka hamba yang seperti itu, yang merendahkan diri, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Quran berkata, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi hamba-hambanya, sabar yang senantiasa bersabar, syakur yang senantiasa bersyukur. Maka kalau seorang hamba menggabungkan keduanya, maka dia sempurna imannya, sempurna imannya. Orang yang hidup kaya-kaya tidak pernah merasakan tentang perihnya kehidupan, pahitnya kehidupan. Dia tidak tahu bagaimana ibadah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara Allah kasih musibah agar seorang sempurna ibadahnya. Dia pernah beribadah dengan syukur dan dia pernah beribadah dengan sabar. Baik, yang berikutnya apa? Yang keberapa? Yang ke-11. Dengan sabar, dengan musibah, seorang tahu kadar keimanannya.
Terkadang seorang nuntut ilmu, belajar, dakwah, dia menyangka imannya oke. Ketika diuji, geletak dia. Dia sadar ternyata iman saya cuma omongan, manis di bibir doang. Saya cuma pandai teori. Ternyata praktek saya enggak mampu. Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi, khasirat dunya wal akhirah." Di antara manusia ada yang beribadah di pinggiran, tidak sempurna ibadah, tidak totalitas. Kalau ditimba dengan kebaikan, hatinya tenang. Kalau ditimba dengan keburukan, kebalik ke belakang. Sebagian orang demikian. Dia hanya rajin salat ketika nyaman. Ketika kena musibah dia menjauh dari Allah, dia suudzon sama Allah, dia marah-marah. Nah, di situ dia tahu kualitas iman dia ternyata kurang. Segera perbaiki. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Di antara manusia, kata Allah, ada yang berkata kami beriman kepada Allah, dan namun ketika diuji karena Allah, dia diuji karena Allah. Mungkin dakwah diuji, mungkin dia jujur diuji, mungkin dia menyampaikan kebenaran diuji, mungkin dia amanah diuji. Ketika dia diuji tidak kuat, maka dia menjadikan fitnatan nas ka'adabillah. Dia menyangka gangguan manusia seperti adab Allah di akhirat, akhirnya dia berubah. Dia enggak kuat. Padahal kalau dia jalani, ini ringan. Omongan orang, gangguan orang, pukulan orang tidak ada bandingannya dengan api neraka jahanam. Tapi karena imannya kurang, dia menganggap bahwasanya perbuatan gangguan manusia seperti adab Allah. Mohon maaf, ini putri kedua telepon. Halo, Abi kajian. Assalamualaikum. Putri kedua, bukan istri kedua. Sampai di mana tadi? Bahwasanya ketika seorang diuji, dia akan tahu benar bagaimana kualitas apa? Imannya. Mungkin selama ini dia bilang, banyak orang gitu, kalian tuh bersabar. Dia ngomong sama orang, nasihati, ketika dia yang kena, dia enggak kuat, jatuh. Berarti kau cuma pintar ngomong. Nah, ketika kita tahu iman kita lemah, segera kita perbaiki. Oh, ternyata saya hanya pintar ceramah, ternyata saya hanya pintar kasih nasihat. Ketika saya yang kena sendiri, saya enggak kuat. Maka segera diperbaiki dirinya agar dia naik kualitas imannya. Dan orang beriman pasti diuji. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Apa kalian menyangka masuk surga sementara kalian belum didatangi ujian sebagaimana ujian yang menimpa umat-umat sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra', mereka ditimpa dengan kesulitan, kemiskinan, penderitaan, penyakit, kesulitan. Sampai Rasul dan orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Saking lambatnya pertolongan Allah tersebut. Kapan datang? Berarti sangat berat. Wa zulzilu, mereka digoncang. Tapi akan datang pertolongan Allah. Mau surga enak-enak, hidup kaya raya, mati masuk surga. Maunya gitu. Hidup rumah mewah, anak buah banyak, jabatan tinggi, istri cantik-cantik semua, anak nurut-nurut semua. Itu omong kosong. Omong kosong. Enggak ada seperti itu. Kemudian mati masuk surga. Kalau yang begitu masuk neraka mungkin ada. Tapi kalau begitu masuk surga enggak ada ceritanya. Semua orang diuji, diuji. Ya. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan berkata kami telah beriman tidak diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana di antara mereka imannya benar dan mana yang imannya tidak benar. Baik. Yang keberapa sekarang? 12. Di antara hikmah di balik musibah, subhanallah, belajar husnudzon kepada Allah dan tahu syaitan penipu. Ini penting sekali. Husnudzon, tetap husnudzon pada Allah. Jangan sekali-sekali suudzon. Apapun kondisi antum. Kalau antum lagi suudzon, segera baca Quran, segera berdoa, segera salat malam. Allah itu maha baik.
Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ketika Nabi melihat ada seorang wanita kehilangan anaknya, dia cari-cari anaknya masih kecil hilang, ketika dia dapat kemudian dia susui. Betapa besar cinta ibu ini kepada anak yang baru kehilangan, dia baru ketemu tersebut. Nabi berkata, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ngapain kita suudzon? Benar kita pernah dalam perut ibu kita, tapi yang mengkreator kita siapa? Yang mengkreasi bentuk kita, rizki kita, yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ciptaan Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fasawwaka, Allah yang menciptakan kalian, Allah membuat bentuk kalian, fa'adalak, seimbang. Allah yang bentuk, ya. Wasawwarakum, yang memberikan bentuk kalian Allah. Dan tentu Allah cinta kepada hasil kreasinya. Kalau kita bertakwa, maka Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Ini benar. Ibu saja terkadang kita ribut sama ibu, ibu tidak memaafkan. Kalau Allah kita maksiati, kita bertobat, diterima tidak? Diterima. Sebagian ibu kalau kita membangkang sudah, uang jajan diberhentikan. Allah kita membangkang maksiat terus dikasih apa? Kenikmatan. Maka buat apa kita suudzon kepada Allah? Kalau antum dikasih musibah, sabar, pasti di balik ini ada hikmah, pasti. Berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, indahkanlah kesudahan kami dalam segala perkara kami. Urusan kami berikan happy ending. Berdoa sama Allah. Maka kalau antum kita mulai bertakwa, kemudian kita renungkan musibah yang kita alami satu demi satu, kita pasti dapat ya, ternyata semuanya indah. Oh, ternyata di balik ini ada ini. Oh, ternyata ada. Renungkan aja, insya Allah dapat. Oh, ternyata begini, di baliknya ternyata begini. Terus begitu. Nah, ketika kita ditimpa dengan musibah besar, kita menganalogikan dengan musibah-musibah sebelumnya. Sebelum-sebelumnya saya lulus. Sebelum-sebelumnya hasilnya indah. Syaitan mau nipu kita, kita bilang afwan syaitan. Saya berusaha husnudzon. Kau penipu ya. Karena syaitan akan bikin suudzon. Nah, itu kau mampus kali ini, Jangan suudzon. Ibadah agung, ibadah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk bisa husnudzon, kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? 13. Di antara hikmah di balik musibah, kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah ingin menghilangkan penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Seandainya seorang selalu dapat nikmat, bisa jadi dia sombong dan angkuh. Lihatlah Allah berfirman tentang Raja Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidak lihatlah bagaimana orang yang mendebat Ibrahim alaihissalam tentang Rabbnya, itu Raja Namrud. Id atahu Allahul mulk, ketika Allah berikan kepada dia kerajaan. Dia mengatakan, saya Tuhan. Jadi orang ini dikasih kerajaan Raja Namrud, lama-lama dia lupa diri, lama-lama dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun pun demikian, ketika diberi kekuasaan yang lama, dia merasa dirinya sebagai apa? Tuhan. Orang kalau dapat nikmat terus, tidak pernah kena musibah, dia akan ujub. Bayangkan antum jualan, nggak pernah rugi, kira-kira sombong nggak? Saya kalau jualan mana pernah rugi, pasti sombong. Padahal cuma sales, sombong. Kalau orang tidak pernah gagal, dia terkena penyakit Fir'aun, penyakit sombong, penyakit angkuh. Kalau dia olahraga terus dia sehat, nggak pernah sakit, dia sombong, sayang. Tahu-tahu kena malaria, dicium sama nyamuk langsung. Jadi ketika Allah kasih kegagalan, itu menghancurkan penyakit ujub. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini tidak sombong. Allah kasih kegagalan. Kalau kau menang terus, berhasil terus, kita nggak bisa ngontrol hati kita. Kita pasti sombong, pasti. Tapi kalau Allah kasih kegagalan, maju lagi, gagal, kita berdoa lagi, kita tahu ternyata semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara Allah untuk membersihkan hati seorang dari penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit angkuh, dengan dikasih apa? Musibah. Dengan dikasih musibah. Kemudian hikmah berikutnya, yang keberapa? 14. Berapa menit lagi azan? 5 menit. Di antara hikmah ketika terkena musibah, kita tahu ternyata seluruh makhluk lemah. Terkadang Allah menjebak kita pada suatu musibah, semua lepas tangan, nggak bisa, semua angkat tangan, nggak bisa. Setelah itu kita kembali kepada Allah, maka Allah berikan kita keberhasilan.
Di saat kita kena musibah, banyak teman-teman dekat kita menjauh dari kita. Mereka tidak mampu. Bukan apa, mereka tidak mampu. Maka mereka menjauh. Kita telepon, teleponnya dimatikan. Agar kita benar-benar bersandar kepada siapa? Allah. Saya sering cerita ini. Saya ketemu dengan seorang divonis mati 6 bulan lagi. Dia kena kanker, dibelah perutnya, dikeluarin, kena tumor, belah lagi sampai duitnya habis. Ketika divonis 3 bulan lagi kau akan mati, maka dia ketemu dengan seorang wanita soleh. Dia cerita sama saya, dia ditunjukkan bekas operasinya. Dia bilang wanita tersebut nasihati saya. Dia bilang, udahlah Pak, saudaranya, udah sholat malam, puasa, ada sedikit harta kasih sedekah. Dia lakukan, ternyata sembuh total. Sembuh apa? Total. Jadi Allah mengajarkan manusia ini semuanya apa? Lemah. Kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Dan itu terkadang kita dapati tatkala terkena musibah. Ketika benar-benar kita tawakal sempurna kepada Allah, maka datang pertolongan. Dan tawakal sempurna itu enggak bisa datang kecuali di penghujung. Ketika kita sudah coba sana, coba sini, mulai teman-teman meninggalkan, ditelepon malah enggak diangkat. Mulai orang menjauh, ketika semua orang berlepas diri, kita fokus tawakal 100%, maka Allah beri pertolongan agar kita tahu yang maha bersama kita ketika semua orang meninggalkan kita adalah siapa? Allah. Kemudian di antara hikmah di balik musibah agar seorang tahu innallaha latif, sungguhnya Allah itu maha lembut. Azan ya? Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf kan diuji terus tuh, diuji dari awal sampai akhir. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuang dalam sumur, dibuka bajunya, kemudian dijual jadi budak, kerja jadi budak, diperjualbelikan, dibeli sama orang. Kemudian jadi budak, kemudian dituduh berzina, kemudian dipenjara lagi panjang, ujian yang bertubi-tubi. Di akhirnya dia menjadi seorang bangsawan. Kalau bukan karena ujian tersebut, dia tidak bakalan jadi bangsawan. Ternyata ujian pertama plus ujian kedua plus ujian ketiga plus sama dengan kebahagiaan. Betapa sering Allah berikan kenikmatan dalam bentuk ujian, dalam bentuk penderitaan, ujungnya adalah kebahagiaan. Namun caranya demikian. Dan itu banyak, saya sudah sampaikan dalam kajian kemarin. Betapa banyak keindahan caranya dengan melalui apa? Ujian-ujian. Nabi Yusuf ketika di akhir surat Yusuf dia berkata, Rabbi ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful liman yasha. Kata dia, wahai ayahanda, ketika Nabi Yusuf sudah undang ayah, ibunya, kakak-kakaknya yang dulu memusuhinya, suruh tinggal di Mesir, dimuliakan. Yusuf kaya raya, menteri keuangan kota Mesir. Dia ngatur harta benda, kaya raya. Dia berkata, wahai ayahanda, inilah hakikat dari mimpiku yang aku mimpi ketika masih kecil. Ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bintang, 11 bintang, rembulan, matahari sujud kepadaku. Ini ternyata mereka semua, yaitu matahari, rembulan, ayah ibunya. 11 bintang maksudnya kakak-kakaknya datang kepada Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf. Ketika itu sujud dibolehkan, yaitu penghormatan. Maka Yusuf berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya. Inilah hakikat mimpiku, tafsir mimpiku yang pernah aku lihat sebelumnya. Qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala mengeluarkan aku dari penjara. Ya, wa ja'a bikum, dan Allah mendatangkan kalian dari kampung, dari Palestina menuju Mesir. Min ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Apa kata Nabi Yusuf? Inna rabbi latiful lima yasha. Allah itu maha lembut atas apa yang dia inginkan. Allah giring kenikmatan kepada Nabi Yusuf dengan sangat lembut, yang terkadang seorang tidak tahu apa yang Allah inginkan di balik ini. Ternyata di ujungnya adalah apa? Keindahan. Yang penting sabar. Yang penting apa? Sabar. Dan sudah masuk waktu salat Isya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar. Dan kita bergembira malam hari ini kajian kita dihadiri oleh Pak Wali. Ya, semoga Allah berkahi beliau. Semoga Allah menambahkan ketakwaannya. Dan semoga Allah memberkahi negeri ini dengan pemimpin yang
saleh dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, tidak ada tanya jawab. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.